Nah, bisa terlihat teman-teman terbuka tanpa harus menggunakan kunci. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi bagaimana cara membuka gembok seperti ini tanpa harus menggunakan kunci. Cara seperti ini nanti bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat, misalkan kuncinya hilang ya teman-teman. Jadi cara seperti ini nanti jangan dipergunakan untuk hal negatif. Oke, caranya seperti apa dan bagaimana cara pembukanya? Langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, ini adalah gembok yang akan kita buka tanpa menggunakan kunci. Sekarang kita uji coba terlebih dahulu dengan menggunakan kunci aslinya teman-teman. Kita buka ya. Ini gemboknya gembok biasa, tidak ada rekayasa pada bagian gemboknya. Ini terbuka ya. Sekarang kita colokkan seperti ini. Ini terkunci. Sama sekali tidak ada rekayasa pada bagian gemboknya teman-teman. Ini masih normal biasa ya, bisa terlihat. Ini terkunci. Untuk cara membukanya kita harus menggunakan kunci aslinya seperti ini. Nah, bisa terlihat gembok seperti ini biasanya dipergunakan pada bagian gerbang, kemudian pada bagian pintu juga sering sekali dipergunakan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kehilangan kunci, misalkan kuncinya hilang di jalan atau pas ketinggalan, tidak perlu khawatir. Kita bisa membukanya tanpa harus menggunakan kunci. Dan sekali lagi jangan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman. Jadi pergunakan cara ini untuk hal darurat saja. Jadi caranya seperti ini. Ini kita cek sekali lagi ya. Ini terbuka dengan sangat mudah sekali. Kita colokkan, terkunci. Nah, untuk bahannya atau alatnya yang harus kita siapkan di sini adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya teman-teman. Ini saya menggunakan kaleng. Untuk kalengnya bekas sarden. Jadi untuk kalengnya nanti bebas, yang penting menggunakan kaleng yang agak tebal. Tapi jangan terlalu tebal ya, supaya nanti bisa masuk. Nah, seperti ini. Caranya cukup simpel. Di sini kita potong terlebih dahulu. Nah, ini sebelum kita potong, ini dia permukaannya tidak rata teman-teman. Ini kita ratakan terlebih dahulu, kita palu saja supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, setelah kita palu kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini permukaannya sudah rata. Kemudian di sini kita bentuk seperti ini teman-teman. Kita bisa gambar dulu terlebih dahulu ya dengan menggunakan spidol. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kita potong terlebih dahulu ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini bagian yang kanan dan juga bagian yang kiri ini nanti kita hilangkan. Ini kita potong saja dengan menggunakan gunting teman-teman. Oke, setelah kita potong kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita ambil gemboknya, atau bisa menggunakan besi yang lainnya ya. Jadi yang penting ukurannya sama dengan besi ini. Jadi ini kita masukkan, ini kita bentuk melingkar seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Kita masukkan ke bagian pinnya sebelah, berarti sebelah sini ya. Ini adalah ada pinnya sebelah sini teman-teman. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Oh, pinnya yang sebelah sini. Jadi nanti misalkan teman-teman mempunyai gembok, jangan lupa pinnya yang seperti ini ya, di bagian sebelah sini. Jadi bukan yang sebelah kanan. Ini kita pencet lagi, posisinya terkunci. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini, ke bagian yang terbuka ya teman-teman. Kita masukkan supaya membentuk lingkaran seperti ini ke bagian sebelah sini. Kita masukkan kurang lebih sekitar 1 cm atau 2 cm teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, tapi ini masih terkunci. Nah, di sini terlalu panjang, jadi bagian atasnya ini harusnya bisa masuk ke bagian sebelah sini. Ini kita lepas lagi ya. Ini saya lepas, kemudian nanti kita potong terlebih dahulu. Ini masuk kurang lebih sekitar 1 cm saja. Kita potong pada bagian sebelah sini. Kemudian kita masukkan lagi teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini sudah masuk. Kemudian ini kita lipat seperti ini.
kita lipat. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian ini tinggal kita putar saja ke arah dalam teman-teman. Kita putar ya, perlahan-lahan saja. Jadi ini masih terkunci ya, masih terkunci. Ini kita putar ke arah dalam. Nah bisa terlihat teman-teman, terbuka dengan sangat mudah sekali ya. Jadi ini apa namanya, bisa terbuka karena apa? Pada bagian dalamnya teman-teman kita bisa lihat ya. Ini kurang terlalu terang. Sebentar saya hidupkan flashnya. Nah kita bisa lihat ya teman-teman, pada bagian dalam ini terdapat pin. Ini ketika kita apa namanya, kasih ini pinnya, dia akan apa namanya, ini teman-teman akan tenggelam ya. Maksudnya seperti ini, sebagai contoh saja. Ini saya menggunakan obeng. Kita bisa lihat pin pada bagian sebelah sini. Kalau saya menggunakan obeng seperti ini, dia langsung pinnya masuk teman-teman. Bisa terlihat ya. Nah bisa terlihat pinnya mudah sekali masuk. Jadi pinnya itu mengunci pada bagian sebelah sini. Jadi ini tadi alat yang sudah kita buat tadi, mana ya, ini. Nah ini yaitu untuk menggeser pin teman-teman. Kita masukkan seperti ini ya. Jadi mengikuti pada bagian besinya, kemudian berputar. Nah pinnya nanti dia akan bergeser masuk karena terkena tekanan dari besi ini. Ini gemboknya masih berfungsi dengan sangat baik. Nah seperti ini ya. Jadi ini kita kunci, kita gebok. Seumpamanya ini hilang ya, hilang. Dan ini tidak bisa kita buka. Biasanya gembok seperti ini dipergunakan di pagar rumah, kemudian mungkin di kios ataupun di rumah ya teman-teman. Jadi ketika kita kehilangan kunci, kita tidak perlu memanggil tukang kunci, atau jangan kita pukul-pukul ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mempunyai obeng, kita bisa membukanya dengan cara seperti ini. Jadi pada bagian sebelah sini, ini ada semacam kayak lingkaran. Ini ada ringnya, di bagian dalamnya itu ada penguncinya. Ini tinggal kita congkel saja seperti ini. Sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Ini kita cek lagi, terkunci ya. Oke, kita buka seperti ini. Kita congkel dengan paksa teman-teman. Nah kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat pada bagian tutupnya. Ini jadi ada semacam kayak penguncinya. Jadi dia harus dicongkel ya teman-teman. Nah seperti ini ada pengaitnya. Kemudian kita bisa lihat pada bagian sebelah sini. Ini masih terkunci ya. Ini masih terkunci. Tapi ini sudah terbuka. Maksudnya terbuka adalah ketika kita ambil pada bagian sebelah sini. Kita ambil dengan menggunakan obeng saja seperti ini teman-teman. Nah kita ambil seperti ini. Kita bisa lihat pada bagian sebelah sini, dia langsung rontok teman-teman. Jadi kuncinya langsung lepas ya. Nah seperti ini penguncinya. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah dua cara bagaimana cara membuka gembok tanpa harus menggunakan kunci. Jadi ini bisa menjadi alternatif darurat ketika kita kehilangan kunci, atau bisa menjadi sebuah pelajaran buat perusahaan atau buat pabrik yang menyediakan gembok, supaya kedepannya bisa membuat gembok yang lebih bagus lagi, kekuatannya lebih kuat lagi, atau sistem keamanannya lebih bagus lagi, supaya tidak bisa dijebol ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga dua ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.